Halo teman-teman, selamat bergabung kembali bersama channel kami, Line Mathematics Education. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu soal lagi yang berkaitan dengan grup apel. Kita langsung masuk pada soalnya. Di sini dikatakan, B adalah sebuah himpunan yang isinya adalah pemetaan-pemetaan dari bilangan real ke bilangan real dengan definisi sebagai berikut. Dinotasikan pemetaannya dengan beta. Beta memetakan bilangan real ke bilangan real, di mana satu elemen di bilangan real yaitu X akan dipetakan menjadi bentuk beta X yang bernilai Kx. Dengan K di sini adalah elemen dari bilangan real dan nilai dari K tidak sama dengan 0. Perintahnya adalah kita disuruh memeriksa apakah B dengan operasi biner komposisi pemetaan adalah sebuah grup. Jika iya, apakah B dengan operasi komposisi pemetaan adalah grup apel? Kita langsung masuk pada pembahasan. Yang pertama kita lakukan adalah mendefinisikan kembali himpunan yang diberikan beserta operasi binernya. Himpunan B di sini adalah sebuah himpunan yang elemen-elemennya terdiri dari pemetaan-pemetaan. Di sini saya notasikannya dengan beta. Beta di sini didefinisikan sebagai pemetaan dari bilangan real ke bilangan real, di mana X akan dibawa menjadi bentuk Kx, dengan K-nya adalah bilangan real dan nilai K tidak sama dengan 0. Adapun operasi biner yang didefinisikan di dalam B adalah operasi komposisi pemetaan, sehingga relasinya dapat dikonstruksikan sebagai berikut. Komposisi itu memetakan dari B cross B ke B, di mana dua elemen dari B cross B yaitu beta 1 dan beta 2 akan dibawa menjadi bentuk beta 1 komposisi beta 2. Selanjutnya, kita tentukan tujuan kita, yakni ingin membuktikan bahwasanya B dengan operasi komposisi pemetaan akan membentuk sebuah grup apel. Nah, untuk memeriksa apakah B dengan operasi komposisi pemetaan adalah sebuah grup apel, maka kita harus memeriksa keberlakuan dari 3 langkah pembuktian grup apel. Yang pertama, akan kita periksa apakah B bukan merupakan himpunan kosong. Karena B adalah himpunan pemetaan-pemetaan beta, dengan definisi untuk setiap X elemen dari R, beta X akan bernilai Kx, di mana K adalah elemen dari bilangan real dan tidak bernilai 0, maka B jelas bukan himpunan kosong. Karena apa? Karena R bukan himpunan kosong. Sehingga akan selalu dapat ditemukan elemen X dan K di dalam R yang memenuhi beta X sama dengan Kx. Dari sini kita tahu bahwasannya langkah pertama telah terpenuhi. Berikutnya kita masuk pada langkah yang kedua. Pada langkah yang kedua ini akan diperiksa apakah operasi biner yang berupa komposisi pemetaan itu benar-benar terdefinisi di dalam B. Untuk membuktikan apakah operasi biner tersebut terdefinisi di B, maka harus ada dua buah langkah yang harus kita buktikan. Yang pertama, kita buktikan bahwa operasi komposisi ini bersifat tertutup di B, dan yang kedua adalah kita buktikan bahwa operasi komposisi ini memenuhi implikasi pemetaan atau well-defined. Yang pertama, untuk membuktikan bahwa komposisi terdefinisi di dalam B, kita awali dengan mengambil sembarang pemetaan beta 1 dan beta 2 di dalam B dengan definisi masing-masing. Untuk beta 1, dia akan memetakan X menjadi bentuk K1X, dan untuk beta 2 akan membawa X menjadi bentuk K2X, di mana K1 dan K2-nya ini adalah elemen dari bilangan real, dan nilai K1 beserta K2 tidak sama dengan 0. Kemudian kita coba komposisikan beta 1 dengan beta 2. Yang pertama, kita petakan X dengan menggunakan beta 2. Beta 2X akan bernilai K2X. Selanjutnya, hasil ini akan kita komposisikan lagi dengan menggunakan pemetaan beta 1. Nah, dari pemetaan ini akan diperoleh nilai K1 dikali K2X. Karena K1 dan K2 ini adalah elemen-elemen dari bilangan real,
Dan karena hasil perkalian dari bilangan real juga berupa bilangan real, maka K1 kali K2 di sini dapat saya ganti dengan K3, di mana K3 ini adalah elemen dari bilangan real dan tidak bernilai 0. Artinya apa? Beta 1 komposisi beta 2 adalah elemen di dalam B, sehingga operasi biner komposisi pemetaan bersifat tertutup di dalam B. Berikutnya akan kita buktikan bahwa operasi komposisi pemetaan ini memenuhi implikasi pemetaan atau well-defined. Untuk melakukannya, kita ambil pasangan pemetaan, yaitu beta 1 dan beta 2, juga beta 3 dan beta 4, di mana masing-masing dari pasangan ini diambil dari B cross B. Kondisinya, beta 1, beta 2 sama dengan beta 3, beta 4, yang artinya beta 1 sama dengan beta 3 dan beta 2 sama dengan beta 4. Sekarang perhatikan bahwa untuk setiap X di dalam bilangan real akan berlaku beta 1 komposisi beta 2X itu sama dengan beta 1 beta 2X, di mana X dikomposisikan melalui di mana X dipetakan dengan menggunakan beta 2 dulu. Kemudian hasilnya dipetakan lagi dengan menggunakan beta 1. Karena beta 1 ini sama dengan beta 3, maka kita bisa mengganti beta 1 dengan beta 3. Begitu juga karena beta 2 itu sama dengan beta 4, maka kita bisa mengganti beta 2 dengan beta 4. Sehingga beta 1 komposisi beta 2X sama dengan beta 3 komposisi beta 4X. Sehingga dari sini kita peroleh implikasi jika beta 1, beta 2 sama dengan beta 3, beta 4 akan berakibat beta 1 komposisi beta 2 sama dengan beta 3 komposisi beta 4. Artinya operasi biner komposisi di sini memenuhi implikasi pemetaan atau well-defined. Dari poin pertama dan poin yang kedua dapat kita simpulkan bahwasanya operasi biner komposisi pemetaan ini terdefinisi di dalam B. Sehingga langkah kedua juga terpenuhi. Berikutnya kita masuk pada langkah yang ketiga. Pada langkah yang ketiga ini akan kita periksa apakah 5 aksioma dari grup apel ini berlaku di dalam B. Untuk aksioma yang pertama, yaitu aksioma mengenai ketertutupan dari operasi komposisi pemetaan, ini secara otomatis terpenuhi oleh pembuktian langkah yang kedua poin yang pertama. Kita lanjut pada aksioma yang kedua. Pada aksioma yang kedua ini kita akan membuktikan bahwasanya operasi komposisi pemetaan ini bersifat asosiatif. Untuk membuktikan apakah suatu operasi biner itu bersifat asosiatif, maka kita ambil 3 buah elemen sembarang di dalam B. Saya notasikan dengan beta 1, beta 2, dengan beta 3, dengan definisi masing-masing sebagaimana yang ada di dalam slide. Beta 1 akan membawa X menjadi bentuk K1X, beta 2 akan membawa X menjadi bentuk K2X, dan beta 3 akan membawa X menjadi bentuk K3X, di mana K1, K2, dan K3 ini masing-masing adalah elemen dari bilangan real dan nilainya tidak sama dengan 0. Berikutnya kita hitung beta 1 komposisi beta 2 komposisi dengan beta 3X akan menghasilkan nilai K1, K2, K3X. Di sisi lain, ketika X kita petakan dulu dengan menggunakan beta 2 komposisi beta 3, kemudian kita petakan lagi dengan menggunakan beta 1, juga akan diperoleh K1, K2, K3X. Dari sini, kita bisa menyimpulkan bahwasanya operasi komposisi bersifat asosiatif. Sehingga aksioma yang kedua juga terpenuhi. Kita lanjutkan pada aksioma yang ketiga. Pada aksioma yang ketiga ini kita ingin memeriksa apakah di dalam B ini terdapat elemen identitas. Pertama, kita ambil sembarang pemetaan di dalam B. Di sini saya notasikan dengan beta. Beta akan membawa X menjadi bentuk Kx, di mana K adalah elemen dari bilangan real dan K tidak sama dengan 0. Kemudian saya misalkan ada pemetaan iota, dan pemetaan iota ini adalah elemen identitas di dalam B.
dengan definisi elemen identitasnya adalah iota memetakan X menjadi bentuk Hx, di mana hanya adalah elemen dari bilangan real, kemudian hanya tidak bernilai 0. Karena iota di sini dianggap sebagai elemen identitas, maka akan selalu dipenuhi beta komposisi iota sama dengan beta, dan iota komposisi beta sama dengan beta. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari bentuk iota yang sebenarnya itu seperti apa. Oke, dari persamaan yang pertama, beta komposisi iota sama dengan beta, kita akan memperoleh nilai di ruas sebelah kanan, yaitu K dikalikan H dikalikan X. Sedangkan ruas di sebelah, kita akan peroleh nilai di ruas sebelah kiri, yaitu K dikalikan H dikalikan X. Dan nilai di ruas sebelah kanan, yaitu K dikalikan X. Agar persamaan di atas terpenuhi, maka nilai H yang memungkinkan adalah 1. Sehingga definisi untuk iota adalah suatu pemetaan dari bilangan real ke bilangan real, di mana X akan dibawa menjadi iota X, yang nilainya sama dengan 1 dikalikan X, yang tak lain adalah X. Di sisi lain, untuk persamaan yang berikutnya, yaitu iota komposisi beta sama dengan beta, di ruas sebelah kiri kita akan memperoleh nilai H dikalikan K dikalikan X. Sedangkan di ruas sebelah kanan kita akan memperoleh nilai Kx. Agar persamaan di atas terpenuhi, maka nilai yang memungkinkan untuk H adalah 1. Sehingga iota dapat didefinisikan sebagai pemetaan dari bilangan real ke bilangan real yang mencoba untuk membawa X menjadi bentuk iota X yang nilainya 1 dikalikan X sama dengan X. Dari hasil perhitungan persamaan pertama dan persamaan yang kedua, kita peroleh nilai iota yang sama. Oleh karena itu, kita bisa menyimpulkan bahwa iota di sini bentuknya adalah tunggal. Sekarang tugas kita adalah memastikan bahwa iota ini benar-benar adalah anggota di dalam B. Karena 1 adalah elemen dari bilangan real, dan iota memetakan setiap X di dalam bilangan real pada iota X sama dengan 1X sama dengan X, maka jelas bahwa iota di sini adalah elemen dari B. Artinya apa? Terdapat elemen identitas yang tunggal di dalam B, yaitu iota, sedemikian sehingga akan dipenuhi persamaan beta komposisi iota sama dengan beta, dan iota komposisi beta sama dengan beta. Artinya, aksioma ketiga dari grup Abel terpenuhi. Berikutnya kita masuk ke aksioma yang keempat. Di aksioma yang keempat ini, kita akan memeriksa apakah setiap elemen di dalam B memiliki pasangan inverse-nya. Pertama yang kita lakukan adalah mengambil sebaran pemetaan beta di dalam B dengan definisi beta sebagai berikut. Beta mencoba untuk memetakan R ke bilangan R, beta memetakan himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real, di mana X akan dipetakan menjadi bentuk Kx, dengan K-nya adalah elemen dari bilangan real dan K tidak bernilai 0. Misalkan terdapat pemetaan lain yaitu beta aksen, dan beta aksen ini kita asumsikan sebagai elemen inverse dari beta di dalam B. Dengan definisinya, beta aksen memetakan dari bilangan real ke bilangan real, di mana X akan dibawa menjadi bentuk Mx. Kondisinya, M adalah elemen dari bilangan real, dan M tidak bernilai 0. Karena beta aksen ini dianggap sebagai elemen inverse dari beta, maka akan selalu dipenuhi dua buah persamaan. Yang pertama, beta komposisi beta aksen sama dengan iota, dan beta aksen komposisi beta sama dengan iota, di mana iota di sini adalah elemen identitas. Sekarang tugas kita adalah mencari bentuk dari beta aksen itu yang seperti apa. Untuk persamaan yang pertama, yaitu beta komposisi beta aksen sama dengan iota, kita peroleh hasil di ruas sebelah kiri, yaitu K dikalikan M dikalikan X. Sedangkan hasil di ruas sebelah kanan yaitu X. Agar persamaan di atas terpenuhi, maka nilai M yang memungkinkan adalah 1 per K. Sehingga beta aksen di sini
Didefinisikan sebagai pemetaan dari bilangan real ke bilangan real yang mencoba untuk memetakan X menjadi bentuk 1 per Kx. Sekarang pertanyaannya, apakah 1 per K selalu terdefinisi di bilangan real? Jawabannya adalah iya. Karena dari kesepakatan awal kita tahu bahwasanya K di sini tidak bernilai 0. Untuk persamaan yang kedua, yaitu beta aksen komposisi beta sama dengan iota, kita peroleh hasil di sebelah kiri, M dikalikan K dikalikan X, sedangkan untuk hasil di sebelah kanan adalah X. Agar persamaan di atas terpenuhi, maka nilai M yang memungkinkan adalah 1 per K, sehingga beta aksen didefinisikan sebagai sebuah pemetaan dari bilangan real ke bilangan real yang mencoba untuk memetakan X menjadi bentuk 1 per Kx. Dari sini kita tahu bahwasanya beta aksen ini merupakan pemetaan yang tunggal. Sekarang tugas kita adalah memastikan bahwasanya beta aksen ini adalah elemen di dalam B. Sekarang perhatikan, karena K ini adalah elemen dari bilangan real dan K tidak bernilai 0, maka jelas 1 per K adalah elemen dari bilangan real dan 1 per K tidak bernilai 0. Sehingga bisa dipastikan bahwasanya beta aksen di sini adalah elemen dari B. Artinya apa? Untuk setiap pemetaan beta di dalam B, mohon maaf ya itu salah ketik. Untuk setiap pemetaan beta di dalam B, terdapat elemen inverse yang tunggal bagi beta di dalam B, yaitu beta aksen, di mana beta aksen ini memetakan X menjadi bentuk 1 per Kx. Dengan 1 per K adalah elemen dari bilangan real dan 1 per K tidak sama dengan 0. Sedemikian sehingga akan dipenuhi persamaan beta komposisi beta aksen sama dengan iota dan beta aksen komposisi beta sama dengan iota. Artinya aksioma yang keempat dari pembuktian grup Abel terpenuhi. Kita masuk pada aksioma yang kelima. Pada aksioma yang kelima ini kita ingin membuktikan bahwa operasi komposisi pemetaan bersifat komutatif. Kita ambil sembarang pemetaan, yaitu beta 1 dan beta 2 elemen dari B. Dengan definisinya, beta 1 memetakan X menjadi bentuk K1X, dan beta 2 memetakan X menjadi bentuk K2X, di mana K1 dan K2 ini adalah elemen dari bilangan real, dan nilai K1 serta K2 tidak sama dengan 0. Berikutnya, perhatikan bahwa ketika ada X, saya komposisikan dengan beta 2 terlebih dahulu, kemudian hasilnya saya petakan kembali dengan beta 1, hasilnya akan sama saja dengan ketika X saya petakan dengan beta 1, kemudian hasilnya saya petakan lagi dengan beta 2. Karena beta 1 komposisi beta 2 itu sama dengan beta 2 komposisi beta 1, maka operasi biner komposisi di sini bersifat komutatif. Artinya, aksioma yang kelima dari pembuktian grup Abel itu juga terpenuhi. Dari poin pertama, maksudnya aksioma 1, sampai dengan aksioma yang kelima, diketahui bahwa 5 aksioma grup Abel berlaku di dalam B. Sehingga kesimpulannya, dari langkah pertama, kedua, dan ketiga, terbukti bahwa B dengan operasi biner komposisi pemetaan adalah sebuah grup Abel. Demikian penjelasan dari video kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe. Selamat berjumpa di video-video berikutnya.